Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas A dan Bu Berli yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yakni ada saya sendiri, Adinda Putri Soliha dengan NIM G012-103, Anissa Nurul Azizah dengan NIM G012-1021, dan Arifani Rahman Syanur dengan NIM G012-1022. Yang pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi terkait perkembangan sosio emosi pada dewasa akhir. Boleh di next? Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui topik apa saja yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah teori perkembangan sosial emosi, dilanjutkan dengan kepribadian, diri, dan masyarakat, relasi keluarga dan sosial, etnisitas, gender, dan budaya, kemudian ditutup dengan proses masa tua yang berhasil. Boleh di next? Nah, teman-teman, kita akan masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu adalah teori perkembangan sosial emosi. Yang pada pagi hari ini kita akan membahas 4 teori terkait perkembangan sosial emosi. Boleh di next? Teori yang pertama adalah teori dari Erikson. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan Erik Erikson karena mungkin sudah menjumpai di mata kuliah lain atau mungkin di semester yang lalu seperti itu. Namun pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan bahasan pada tahap terakhir teori Erik Erikson, yakni integritas versus keputusasaan atau integrity versus despair. Yang mana pada tahap terakhir ini melibatkan refleksi terhadap masa lalu dan menyimpulkan apakah pengalaman kehidupan pribadi ini dimanfaatkan secara positif ataupun tidak, seperti itu. Sehingga nantinya teman-teman di akhir ini akan ada 2 opsi pilihan. Yang pertama, ketika memang individu ini mengembangkan pandangan yang positif, yang pada akhirnya berdampak pada munculnya perasaan puas atau integrity tadi, seperti itu. Kemudian pilihan yang kedua, sebaliknya ketika individu ini ternyata mengembangkan pandangan yang negatif, yang artinya lintasan kenangan di kehidupannya pun juga bisa menjadi negatif pula, maka akan menghasilkan rasa keputusasaan atau despair. Seperti itu, teman-teman. Boleh di next? Oke, yang kedua, selain dari integrity versus keputusasaan, terdapat satu gagasan dari Erik Erikson yang tidak kalah menonjol, teman-teman. Yakni adalah tinjauan hidup, seperti itu. Di mana saat tinjauan hidup ini, individu dapat meninjau kembali pengalaman masa lalunya, dan juga mengevaluasi, serta menginterpretasi, bahkan mereka bisa menginterpretasikannya kembali, seperti itu, teman-teman. Nah, menurut salah satu ahli, yaitu Robert Butler, beliau mengatakan bahwa kemungkinan saat kita melakukan tinjauan hidup ini mungkin kita akan merasakan perasaan marah, kemudian sakit, sedih, atau mungkin rasa menyesal. Intinya rasa-rasa yang negatif seperti itu akan biasa muncul seperti itu. Namun ada juga peluang untuk merasakan perasaan yang puas, kemudian penuh dengan afirmasi, perasaan yang positif, dan tentunya perasaan-perasaan tersebut akan didasarkan pada bagaimana kita bisa meninjau hidup kita dengan positif ataupun negatif seperti itu, teman-teman. Nah, di bawah ini Robert Butler mendefinisikan tinjauan hidup mencakup beberapa dimensi, teman-teman, yaitu ada 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi sosial budaya yang terdiri dari budaya, kemudian etnisitas dan gender, kemudian dimensi interpersonal ataupun relasi yang mencakup menjalin keakraban ataupun menjalin hubungan dengan relasi-relasi yang ada di luarnya. Jadi misalkan seperti anggota keluarga, kemudian kerabat, dan teman-teman dekatnya, seperti itu. Kemudian dimensi yang terakhir adalah dimensi pribadi, yang mana ini melibatkan kreasi serta penemuan makna dan koherensi. Nah, teman-teman, ternyata tinjauan hidup ini bisa menimbulkan reorganisasi terhadap masa lalu yang berdampak pada memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai individu, dan tentunya ini juga bisa memberikan makna baru terkait kehidupan dari seseorang tersebut. Nah, upaya reorganisasi ini ternyata dapat mengurangi rasa takut dan mempersiapkan individu untuk mempersiapkan kematian seperti itu ya di masa usia lanjut. Bahkan ada salah satu studi yang dipimpin oleh Pot dan kawan-kawan pada tahun 2010, yang mana studi tersebut meneliti tentang adanya aliran dari tinjauan hidup yang bernama mencari makna seperti itu. Di mana ternyata hasil dari studi tersebut memiliki gagasan bahwa dengan adanya tinjauan hidup itu bisa mengurangi simptom depresi orang-orang parubaya dan juga orang lanjut usia. Seperti itu, teman-teman. Boleh di next?
Oke, masih di tinjauan hidup ya. Mungkin tadi teman-teman agak kebingungan, agak bingung kira-kira apa sih aspek yang mungkin harus dipersiapkan atau mungkin harus ada saat kita melakukan tinjauan hidup atau saat orang-orang lansia ini melakukan tinjauan hidup. Jadi aspek yang harus ada saat kita melakukan tinjauan hidup adalah yang pertama kita bisa mengidentifikasi, kemudian kita bisa merefleksikan keseluruhan aspek kehidupan kita. Seperti itu teman-teman. Dengan harapan nantinya kita bisa mendapatkan visi yang lebih akurat dan bisa merasakan peningkatan kepuasan hidup seperti itu. Nah, di bawah ini merupakan beberapa sampling studi tentang penyesalan orang dewasa lanjut usia. Biasanya mungkin teman-teman belum mendapatkan gambaran ya karena mungkin kita belum sampai ke tahap tersebut. Namun di bawah ini merupakan beberapa sampling penyesalan-penyesalan orang dewasa lanjut usia. Yang pertama adalah penyesalan bagi orang dewasa lanjut usia yang berpenghasilan rendah. Nah, penyesalan ini biasanya merujuk kepada kondisi finansial, kemudian karir yang mungkin tidak terlalu baik, kemudian pendidikan, dan lain sebagainya. Yang mana memang penyesalan pertama ini lebih condong ke arah finansial yang mungkin belum mapan saat usia muda sebelumnya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua ini bersangkutan atau berkaitan dengan cara untuk menyikapinya seperti itu teman-teman. Jadi agar kita tidak terus-menerus merasakan penyesalan tersebut, maka cara menyikapinya adalah membuat perbandingan sosial ke bawah. Jadi kita melihat apa yang ada di bawah kita agar kita bisa lebih bersyukur seperti itu. Sehingga kita tidak menaruh ekspektasi di atas kita terus-menerus seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah penyesalan setelah kematian orang yang dicintai. Nah, ini biasa terjadi ya pada orang-orang lanjut usia yang mungkin teman-teman terdekatnya mungkin sudah tiada atau mungkin beliau melihat orang-orang yang dicintainya sudah pergi terlebih dahulu dan lain sebagainya, sehingga itu menyisakan rasa penyesalan yang teramat dalam seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, kira-kira kalau misalkan nih orang lanjut usia ini sudah terlanjur dengan penyesalan yang begitu menumpuk ya, mungkin dari masa mudanya seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu kan? Apakah ada terapinya dalam menyikapi hal tersebut? Nah, di bawah ini merupakan salah satu terapi yang biasa dilakukan, yaitu reminiscence terapi atau yang biasa disebut dengan terapi kenangan. Di mana memang terapi ini biasa diterapkan oleh para terapis kepada orang-orang lanjut usia. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, kira-kira terapi ini itu seperti apa sih? Mungkin apa yang harus dipakai atau apa manfaatnya? Jadi salah satu media yang biasa digunakan dalam terapi ini adalah foto, kemudian juga bisa rekaman video, dan juga barang-barang yang mungkin biasa dikenal oleh individu tersebut, atau mungkin barang-barang yang memorable seperti itu teman-teman. Jadi memang barang-barang yang bisa mengingatkan individu ini pada suatu keadaan di masa lampaunya, seperti itu. Kemudian salah satu manfaat dari adanya terapi ini, yang pertama adalah dapat memperbaiki suasana hati. Kemudian bisa meningkatkan kepuasan hidup yang tadinya mungkin penuh dengan penyesalan. Kemudian setelah adanya terapi kenangan ini, beliau mulai bisa untuk mensyukuri, untuk menerima apa yang memang telah terjadi di masa lampau seperti itu. Dan tentunya ini menurunkan depresi serta rasa kesepian dari orang lanjut usia. Boleh di next? Nah, kalau tadi kita sudah selesai ya membahas tentang teori Erikson, yang ada integritas versus keputusasaan, kemudian ada tinjauan hidup. Sekarang kita akan masuk ke teori yang kedua, yaitu teori aktivitas atau action theory ya. Di mana action theory ini memiliki gagasan, yakni semakin besar aktivitas dan keterlibatan orang dewasa lanjut usia, maka akan semakin puas mereka terhadap kehidupannya. Jadi bisa persepsikan mungkin kalau teman-teman di sini ada yang memiliki kakek nenek atau mungkin memiliki tetangga yang sudah lanjut usia tapi masih energik gitu ya, ternyata itu dipengaruhi karena mereka memang terlibat dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari seperti itu teman-teman. Kemudian teori aktivitas ini memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah orang lanjut usia akan aktif, energik, dan produktif akan menghadapi masa tua yang lebih tua. Jadi ketika orang lanjut usia ini mereka lebih energik, lebih aktif, kemudian produktif ya. Produktif dalam artian ini bukan hanya mungkin menciptakan suatu produk atau gagasan seperti itu ya teman-teman, namun bisa juga dalam hal melakukan aktivitas yang bermanfaat seperti itu. Nah, ketika orang tua lanjut usia ini melakukan hal-hal seperti itu, maka akan disinyalir bahwa kehidupan lanjut usia ini akan lebih bahagia dibandingkan ketika beliau mungkin hanya diam di rumah saja menikmati masa usia tuanya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian poin yang kedua adalah
Individu akan mencapai kepuasan hidup yang lebih besar apabila mereka melanjutkan peran-peran di masa dewasa menengah hingga akhir, seperti itu. Misalkan maksud dari peran-peran ini lebih kepada contohnya mungkin saat usia muda dulu, beliau ini suka mengolah sawah, mengolah kebun, seperti itu ya, bercocok tanam. Nah, beliau akan lebih merasa bahagia saat peran-perannya ini dilanjutkan sampai beliau di usia lanjut seperti itu teman-teman. Sehingga mungkin ini biasa terjadi juga ya pada mungkin kakek nenek yang mungkin tiba-tiba anaknya melarang karena mungkin masalah kesehatan dan sebagainya. Namun sebenarnya mereka akan lebih bahagia ketika mereka bisa melakukan peran-peran yang dulu sudah pernah dilakukannya, seperti itu. Kemudian poin yang terakhir adalah, jika peran ini nanti dihapuskan, maka mereka perlu menemukan peran pengganti yang membuat mereka tetap aktif dan terlibat. Nah, biasanya ini terjadi pada orang-orang lanjut usia yang pensiun ya, teman-teman. Karena biasanya orang-orang pensiun ini akan cenderung bingung atau linglung saat mereka sudah memasuki masa pensiun, karena mungkin yang pada awalnya atau dulunya itu mereka setiap pagi sudah bersiap, kemudian sudah bersiap mau bertemu teman-teman, mau bertemu siswa-siswa dan sebagainya. Namun ternyata saat memasuki masa pensiun, beliau sudah tidak memiliki rutinitas seperti itu gitu. Sehingga untuk menggantikan peran-peran tersebut maka diharuskan adanya aktivitas yang baru agar beliau juga bisa meningkatkan kepuasan kehidupannya seperti itu. Nah, teman-teman perlu diketahui juga bahwa teori aktivitas ini sudah mendapatkan banyak dukungan sejak tahun 1960-an sampai memasuki abad ke-21 ini. Yang artinya ini menandakan bahwa teori ini memang sangat relate ya, memang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah teori selektivitas emosi atau socio-emotional theory, di mana teori dikembangkan oleh Laura Carstensen yang beliau menyatakan bahwa orang lanjut usia akan lebih selektif memilih jaringan kerja sosialnya. Mungkin teman-teman penasaran ya, kenapa sih kok kakek nenekku lebih suka dengan teman-teman akrabnya dibandingkan mungkin cari kenalan baru atau mungkin cari circle baru di komunitas-komunitas lanjut usia, kenapa sih begitu kan? Ternyata teman-teman, kenapa orang lanjut usia ini lebih memilih selektif ya, lebih selektif memilih jaringan kerja sosialnya. Hal ini terjadi karena mereka ini sangat mementingkan kepuasan emosional, sehingga seringkali memang mereka meluangkan lebih banyak waktu bersama individu yang sudah mereka kenal atau sudah akrab dengannya dan bisa menciptakan keadaan yang menyenangkan, seperti itu. Nah, dalam teori selektivitas emosi ini terdapat 2 poin. Yang pertama adalah orang lanjut usia sengaja menarik diri dari interaksi sosial serta mempertahankan atau meningkatkan kontak dengan teman dekat dan anggota keluarga dalam relasi yang menyenangkan. Nah, mungkin ini sudah saya jelaskan di bagian yang atasnya ya, bahwa memang ini sering terjadi pada orang-orang lanjut usia yang mungkin lebih memilih untuk bercengkrama mungkin atau bercerita gitu ya dengan mungkin temannya pada masa SMA dulu atau dengan tetangganya yang mungkin sudah jadi tangga main sejak kecil dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk poin yang selanjutnya adalah secara sistematis mereka mengasah jaringan sosial sehingga partner sosial yang tersedia dapat memuaskan kebutuhan emosional. Nah, ini juga memperkuat poin yang pertama bahwa memang jaringan sosial atau partner sosialnya ini sudah didapatkan beliau sejak dari dulu gitu atau di masa lampau, seperti contohnya mungkin teman masa SMA, teman masa SMP, teman kecil gitu kan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di bawah ini adalah ada beberapa penelitian yang mendukung teori selektivitas emosi ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Charles dan Carstensen tahun 2010, yang mana penelitian ini melibatkan individu berusia 69 sampai 104 tahun. Dan ini menghasilkan gagasan bahwa partisipan yang paling tua itu memiliki kontak sosial yang memang lebih sedikit, namun sama dalam jumlah relasi sosial yang karib. Nah, ini juga memperkuat ya gagasan bahwa memang mereka lebih suka atau lebih nyaman ketika bercengkrama atau ketika memiliki relasi dengan orang-orang yang dekat dengannya, yang sudah lama dekat dengannya, seperti itu. Kemudian penelitian yang kedua adalah dari Charles dan Piazza tahun 2007, di mana pada penelitian ini menyatakan bahwa orang lanjut usia ini memiliki emosi positif paling intens itu pada anggota keluarga. Kemudian tidak begitu intens dengan teman dekatnya, dan emosi positif yang tidak intens kepada teman-teman baru seperti itu. Nah, ini memang menandakan bahwa orang lanjut usia ini sebenarnya lebih nyaman ketika mereka berada di dekat keluarganya, seperti itu. Boleh di next?
Oke, kita masih ada di teori selektivitas emosi ya, teman-teman, di mana selain hal-hal yang sudah disebutkan tadi, beberapa poin tadi, teori ini juga berfokus pada tujuan yang dapat memotivasi individu, di mana ini biasanya meliputi tentang motivasi pengetahuan dan motivasi emosi. Jadi kali ini kita akan membahas dua macam motivasi ya, teman-teman, yaitu motivasi terkait dengan pengetahuan dan motivasi emosi. Oke, yang pertama adalah motivasi memperoleh pengetahuan, di mana motivasi ini cenderung tinggi nih teman-teman pada usia awal gitu kan, usia awal. Kemudian mulai mencapai puncaknya pada usia remaja dan dewasa dan menurun pada usia dewasa menengah sampai dengan akhir seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah motivasi emosi yang cenderung tinggi di masa bayi dan kanak-kanak, kemudian menurun nih di masa kanak-kanak pertengahan hingga masa dewasa awal dan kemudian meningkat kembali di masa dewasa menengah sampai akhir. Mungkin teman-teman agak bertanya-tanya ya, kenapa grafiknya itu sangat fluktuatif gitu kan, apalagi yang tadi yang masalah emosi agak naik turun seperti itu. Jadi teman-teman, kedua hal ini, kedua motivasi ini itu sangat dipengaruhi dengan persepsi tentang waktu. Jadi menurut teori ini, menurut teori selektivitas emosi ini, apabila individu ini memandang atau menganggap bahwa dirinya masih memiliki cukup banyak waktu, ini bisa ditandai dengan mungkin kehidupannya yang bahagia, kemudian juga kondisi tubuhnya sedang sehat, seperti itu ya. Maka motivasi mengejar informasi atau memperoleh pengetahuan ini akan lebih kuat, seperti itu. Meskipun terkadang ini juga mengorbankan motivasi emosinya, begitu teman-teman. Dan begitu pula sebaliknya, kalau mereka sudah mungkin dalam kondisi yang tidak sehat atau mungkin dalam kondisi yang sakit, maka mereka akan mengedepankan motivasi emosi. Jadi mereka akan lebih ingin untuk dekat dengan keluarganya, mungkin bertemu dengan teman-teman lamanya dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, teman-teman, dalam salah satu penelitian, yaitu penelitian dari Morsek dan Collars tahun 1998, mereka menemukan bahwa orang-orang lanjut usia ini mengalami lebih banyak emosi positif dan lebih sedikit emosi yang negatif. Seperti itu, teman-teman. Sehingga laju kecepatan bertambahnya emosi positif ini akan semakin bertambah besar seiring dengan bertambahnya usia. Seperti itu. Nah, mungkin untuk grafiknya sendiri, bisa teman-teman lihat ya, di layar, itu merupakan salah satu grafik dari motivasi di setiap masa kehidupan seperti itu. Oke, kita next. Nah, kita akan masuk ke teori yang selanjutnya ya, teori yang keempat, yaitu adalah teori optimalisasi selektif melalui kompensasi atau yang biasa disebut dengan selective optimization with compensation theory atau mungkin lebih singkatnya adalah SOC seperti itu ya, teman-teman. Di mana teori ini dikembangkan oleh Paul Bautz dan kawan-kawan yang membahas tentang 3 faktor keberhasilan orang di usia lanjut seperti itu. Ya, ini ada selektif, kemudian ada optimalisasi, dan ada kompensasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita akan masuk pada yang pertama dulu ya. Yang pertama ada selektif. Nah, selektif ini merujuk kepada kapasitas orang lanjut usia telah turun dan kehilangan kemampuan untuk berfungsi. Jadi, menyadari hal tersebut, menyadari karena memang orang lanjut usia ini mungkin sudah tidak seenergik saat muda dulu, kemudian juga mungkin kehilangan beberapa kemampuan, seperti mungkin sudah mulai rabun matanya, sudah mulai tidak jelas pendengarannya, dan lain sebagainya, seperti itu. Maka untuk mengatasi hal tersebut, atau untuk menyikapi hal tersebut, diadakannya teori selektif ini, teman-teman, gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa aja sih strategi dalam menerapkan teori selektif ini? Jadi ada 3 strategi. Yang pertama adalah berfokus pada tujuan yang paling penting di suatu waktu. Sehingga ini mengarah kepada ketika mungkin nantinya pastinya setiap individu ini memiliki beberapa tujuan ya teman-teman, namun untuk orang-orang lanjut usia disarankan ketika memang mereka memiliki suatu goals yang begitu besar ya, begitu besar, begitu utama, akan lebih baik kalau difokuskan saja pada satu tujuan tersebut. Jadi untuk tujuan-tujuan lain mungkin memang harus dikorbankan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memikirkan hal yang diinginkan dan berkomitmen terhadap pencapaian. Dan yang terakhir adalah agar dapat mencapai tujuan khusus, mungkin perlu meninggalkan tujuan lainnya. Nah, ini nyambung ya sama poin yang pertama tadi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada optimalisasi. Di mana optimalisasi ini merujuk kepada mempertahankan performa di beberapa bidang melalui praktik dan penggunaan teknologi baru. Jadi memang tetap harus diasah teman-teman meskipun di usia lanjut seperti itu.
Jadi untuk strategi dari optimalisasi ini, yang pertama adalah tetap melakukan hal-hal yang telah direncanakan sampai berhasil. Jadi meskipun memang nantinya pasti ada masa kegagalan atau mungkin ada masa-masa yang menghambat orang lanjut usia ini untuk mencapai goals-nya, namun akan lebih baik jika kita terus berusaha seperti itu ya, sampai hal tersebut atau tujuan tersebut berhasil. Kemudian selanjutnya adalah bertahan dan terus berusaha sampai tujuan, dan yang terakhir adalah perlu sabar sampai saat yang tepat tiba. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu ada kompensasi. Nah, teman-teman, kompensasi ini akan menjadi relevan bila tugas-tugas kehidupan menuntut kapasitas yang melampaui taraf performa. Nah, maksud dari melampaui taraf performa ini bisa jadi mungkin dikarenakan adanya beberapa hambatan ya. Kemudian bisa juga mungkin karena beberapa masalah yang biasa dialami oleh orang lanjut usia ini begitu. Nah, untuk kompensasi ini akan menjadi lebih jelas lagi penerapannya saat orang-orang lanjut usia ini sedang sakit, teman-teman. Nah, di bawah ini ada beberapa strategi terkait kompensasi, dan yang pertama adalah saat sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya, carilah cara lain untuk mencapai tujuan. Jadi dalam artian lain, kita tidak boleh menyerah, tapi kita bisa mencari cara alternatif gitu, teman-teman. Dan yang kedua adalah jika menemui hambatan, maka mintalah bantuan, gitu kan. Ini biasa diterapkan, contoh ketika mungkin nantinya kita sudah di usia lanjut ya, di lanjut usia, masa lanjut usia, kemudian kita merasa bahwa wah, dulu saat muda saya bisa berjalan ke pasar ya setiap pagi dengan jarak mungkin 350 meter. Namun saat ini sudah usia lanjut, sudah tidak mampu lagi ya, sudah mulai lelah sendi-sendinya, cepat lelah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, apakah kita memang harus berhenti untuk tidak ke pasar atau kita harus berdiam diri di rumah saja menghabiskan masa lanjut usia kita? Tentu saja itu merupakan suatu pilihan yang tidak benar ya teman-teman, karena kita bisa meminta bantuan kepada orang-orang terdekat kita seperti itu. Menyadari kita melalui adanya hambatan tersebut ya, hambatan berupa mungkin penurunan dari segi fisik, kita bisa meminta bantuan mungkin pada cucu kita atau mungkin pada anak-anak kita untuk mungkin mengantarkan ke pasar ataupun mengantarkan untuk pergi ke rumah, pergi dari rumah maksudnya seperti itu ya, seperti jalan-jalan dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir adalah jika sesuatu berlangsung tidak sebaik dulu, carilah cara lain hingga dapat meraih hasil yang sama dengan dulu. Nah, ini sama halnya seperti yang tadi ya, teman-teman. Kita bisa mencari alternatif, kita bisa mencari bantuan ya, meminta bantuan pada pihak-pihak lain yang memang dirasa dekat atau kita nyaman dengan mereka, seperti itu. Oke, kita next. Oke, yang kedua, yang selanjutnya ya, ini masih di teori optimalisasi selektif melalui kompensasi. Jadi Paul Balz ini mendeskripsikan usia lanjut mendiang Arthur Benson untuk mengilustrasikan teori ini. Nah, mungkin ini sangat bermanfaat ya untuk teman-teman yang mungkin tadi masih ngeblur gitu kan, kayak masih wah, ini penerapannya seperti apa ya, agak bingung ya gitu kan. Jadi salah satu penerapan dari teori ini itu sudah digambarkan oleh Paul Balz ini, teman-teman. Jadi Paul Balz sudah mengilustrasikannya kepada kehidupan Rubinstein yang merupakan seorang pianis ya, pianis handal gitu kan, yang sudah memasuki masa lanjut usia. Di mana Rubinstein ini menyatakan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kemampuannya mempertahankan status sebagai pianis konser yang disegani hingga usia tua. Seperti itu, teman-teman. Apa saja sih? Yang pertama adalah beliau ini menguasai kelemahan dan mengurangi cakupan performa dengan memainkan karya musik dalam jumlah yang sedikit, seperti itu. Jadi ini masuk ke yang selektif tadi ya. Beliau lebih memilah-milah karena memang sudah menyadari bahwa kapasitasnya ini sudah berkurang daripada beliau yang di usia muda dulu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meluangkan lebih banyak waktu untuk berlatih daripada dahulu. Jadi lebih banyak waktu untuk praktiknya sehingga dioptimalisasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah menggunakan strategi khusus berupa memperlambat permainannya sebelum memasuki bagian yang cepat agar seolah-olah permainannya lebih cepat. Nah, ini masuk ke bagian kompensasi karena beliau menyadari bahwa kemampuannya ini sudah tidak sebagus dulu lagi seperti itu ya, sehingga beliau ini mencari cara lain untuk menghasilkan hasil yang sama bagusnya seperti itu. Nah, teman-teman, yang membuat SOC ini menarik bagi para peneliti adalah karena teori ini itu bisa memberikan individu ini
bisa mengelola dan beradaptasi dengan kemunduran. Jadi alih-alih mereka menyesali adanya kemunduran ya, mereka lebih bisa menerima, bisa lebih beradaptasi dengan adanya kemunduran seperti itu teman-teman. Kemudian juga individu dapat melanjutkan hidupnya dengan memuaskan atau dalam hal lain ini bisa meningkatkan kepuasan hidup gitu ya, meskipun memang menjadi lebih terbatas lagi seperti itu. Nah teman-teman perlu diingat bahwa penerapan dari teori SOC ini tidak harus seperti contoh dari Rubenson ya, maksudnya tidak harus optimalisasi harus seperti itu, kemudian kompensasi harus seperti itu, tidak. Karena memang bentuk dari SOC ini sangat bervariasi, tergantung dengan sejarah hidup teman-teman, kemudian juga pola minat, nilai kesehatan, dan keterampilan sumber daya individu sendiri, seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, teman-teman, berikut ini merupakan salah satu studi penelitian lintas budaya yang dilakukan oleh Ursula Stauninger tahun 96, yang mana para ahli ini mengukur investasi individu berdasarkan rentang usianya, seperti itu. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang penasaran ya, kira-kira investasi atau orientasi individu ini berdasarkan rentang usianya, perbedaannya di apa saja, gitu kan? Oke, yang pertama adalah usia 25 sampai 34 tahun, di mana investasi waktunya pada pekerjaan, kawan-kawan, keluarga, dan independensi. Jadi memang pada usia-usia ini biasanya orang-orang masih bekerja ya teman-teman, sehingga orientasi waktunya lebih pada ke pekerjaan, kemudian juga sudah berkeluarga, biasanya jadi orientasi sudah ke keluarga juga, kemudian ke teman-teman, baik teman-teman kantor maupun mungkin teman-teman tetangga dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya di usia 35 hingga 54 tahun dan 55 sampai dengan 65 tahun orientasinya sudah beralih lebih kepada keluarga dibandingkan pada kawan-kawan. Jadi lebih memilih untuk mengutamakan keluarga dulu deh, kumpul-kumpulnya nanti dulu. Yang penting adalah quality time bersama keluarga, seperti itu. Dan yang terakhir adalah usia 85 sampai 105 tahun ya teman-teman, di mana investasinya ini lebih kepada kesehatan dan kehidupan yang merupakan investasi terpenting. Jadi memang biasanya orang lanjut usia itu mereka mengatakan bahwa tidak penting hari raya harus berkumpul, harus ini dan itu. Yang penting bisa tahu bahwa anak-anaknya ini sudah sehat, bisa menjalani kehidupannya dengan baik, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, teman-teman, melalui hal ini kita bisa mengetahui nih bahwa memang kita tidak bisa membandingkan atau mempelajari orang-orang tua ini atau orang dengan di masa dewasa akhir ini melalui satu usia saja atau satu kelompok usia saja, karena pada realitasnya ini sangat berbeda ya investasi individu ini berdasarkan kelompok-kelompok usianya, seperti itu teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, untuk materi yang selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya, ini Arul. Kepada Arul dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepribadian, diri, dan masyarakat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kepribadian terlebih dahulu. Nah, jadi berdasarkan hasil sebuah studi yang dilakukan baru-baru ini, ditemukan beberapa dari 5 faktor besar kepribadian atau yang biasa kita sebut dengan Big Five Factors of Personality itu terus berubah ya di masa dewasa akhir. Jadi sebagai contoh, dalam sebuah studi itu ada yang namanya sikap kehati-hatian ya dalam Big Five Factor of Personality itu sendiri. Nah, jadi sikap kehati-hatian itu terus berlanjut di masa dewasa akhir ternyata teman-teman. Nah, di dalam sebuah studi lainnya, itu orang dewasa lanjut usia itu bersikap lebih hati-hati dan ramah dibandingkan orang dewasa muda atau parubaya lainnya. Jadi bisa kita lihat ya ketika kita berkunjung di suatu desa atau pedesaan, itu ketika kita berpapasan dengan mbah-mbah ya, kita disebut mbah-mbah. Nah, pasti beliau itu tersenyum menyapa kita gitu. Padahal mereka tidak kenal kita. Jadi mereka bersikap hati-hati dan ramah ke kita gitu. Nah, jadi selanjutnya itu ada sebuah studi longitudinal juga ya teman-teman terhadap lebih dari 1.200 individu itu selama 7 dekade mengungkapkan bahwa 5 faktor besar kepribadian atau Big Five Factor of Personality dari kehati-hatian dapat memprediksi risiko kematian yang lebih tinggi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa akhir gitu. Nah, sebuah studi lainnya itu juga menemukan bahwa 2 dari 5 faktor besar kepribadian atau Big Five
factors of personality itu terkait dengan kematian orang dewasa lanjut usia dalam sebuah studi itu. Nah, dengan sikap kehati-hatian yang rendah dan neurosisme yang tinggi itu memprediksi kematian dini gitu. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut ya tentang sikap kehati-hatian yang rendah dan neurosisme yang tinggi itu memprediksi kematian dini pada hasil dari 2 studi terbaru tentang Big Five Factors of Personality sendiri gitu, teman-teman. Nah, ini adalah berikut adalah hasil dari 2 studi terbaru tentang 5 faktor besar pada orang dewasa lanjut usia. Nah, yang pertama itu ada sebuah studi menelaah perubahan perkembangan dalam komponen kehati-hatian. Nah, dalam studi ini sendiri, itu transisi menuju masa dewasa akhir itu dicirikan oleh peningkatan dalam aspek kehati-hatiannya, teman-teman. Nah, apa aja sih aspek kehati-hatiannya? Nah, aspek kehati-hatiannya itu meliputi kendali impuls, terus keandalan, dan konvensionalitas seperti itu. Nah, yang kedua itu ada sebuah studi juga mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan yang buruk pada orang dewasa lanjut usia terkait dengan 5 faktor besar neurosisme gitu. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan ya, dengan sikap kehati-hatian yang rendah ketika orang dewasa lanjut usia itu tidak berhati-hati, nah dan neurosisme yang tinggi ketika mereka itu mengambil keputusan yang buruknya tinggi, itu bisa membawa kematian dini lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah, baik. Selain kita membahas tentang kehati-hatian dan membahas tentang neurosisme, nah di sini juga ada emosi dan pandangan mengenai hidup. Jadi, emosi dan pandangan mengenai hidup itu juga berkaitan dengan risiko kematian pada orang-orang lanjut usia, teman-teman. Nah, orang-orang lanjut usia yang memiliki emosi negatif itu tidak hidup selama seperti orang-orang yang memperlihatkan emosi yang lebih positif gitu. Nah, sebaliknya, dan orang-orang lanjut usia yang lebih optimis dan memiliki pandangan mengenai hidup yang lebih positif lagi, itu juga lebih lama lagi hidupnya dibandingkan rekan-rekannya yang selalu pesimis dan memiliki pandangan negatif mengenai hidupnya, menurut Levy dan kawan-kawan pada tahun 2002 begitu. Jadi bisa kita lihat sendiri ya, kalau udah orang-orang lanjut usia itu memiliki pemikiran negatif yang selalu pesimis, mereka tuh pasti sering banget terkena sakit kepala atau bahkan stres ya, yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit lainnya juga begitu, karena terlalu banyaknya pikiran yang negatif dan cenderung pesimis ke hidupnya sendiri. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kepribadian, di sini kita ada diri dan masyarakat. Jadi, eksplorasi kita mengenai diri atau self itu berfokus pada perubahan dalam penghargaan diri atau self-esteem, terus ada possible selves, terus ada penerimaan diri atau yang biasa kita kenal dengan self-acceptance, dan ada kendali diri atau self-control gitu. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang penghargaan diri, teman-teman. Nah, penghargaan diri atau self-esteem. Baik, jadi penghargaan diri itu meningkat di usia 20-an. Terus mendatar di usia 20 dan 40 tahunan, lalu kemudian menurun drastis di usia 70-an dan 80-an. Nah, jadi kenapa sih penghargaan diri itu bisa menurun gitu ya? Jadi alasan mengapa penghargaan diri pada orang lanjut usia itu dapat mengalami penurunan, itu alasannya karena adanya kemunduran kesehatan fisik dan sikap negatif dari masyarakat terhadap orang lanjut usia. Jadi, ketika orang sudah lanjut usia, itu pasti tentunya akan mengalami kemunduran fisik ya, teman-teman. Itu sudah pasti gitu ya. Nah, dan juga sikap negatif dari masyarakat terhadap orang lanjut usia ini terkait dengan stereotip tentang orang-orang terhadap orang-orang yang udah lanjut usia gitu. Jadi stereotip dari lingkungan sosialnya atau stereotip dari orang-orang lainnya gitu.
Nah, jadi stabilitas penghargaan diri itu menurun di masa dewasa akhir, sebuah waktu di mana individu itu mengalami perubahan hidupnya dan lingkungan sosialnya bersifat drastis gitu. Jadi perubahannya drastis banget gitu. Nah, perubahan drastisnya itu seperti apa sih? Nah, perubahan drastisnya itu seperti kematian dari seorang yang mereka cintai mungkin ya, karena juga kita hidup lebih lama dan mungkin orang lain juga, orang-orang di sekitar kita juga ada yang pergi dan ada yang datang gitu kan ya. Jadi di sini perubahan drastisnya itu seperti kematian dari seorang yang kita cintai gitu. Dan kemunduran kesehatan. Nah, kemunduran kesehatan tuh pasti juga ketika kesehatan kita sudah mengalami kemunduran pasti juga akan sakit gitu ya, sakit-sakitan seperti itu. Nah, meskipun orang lanjut usia ini mungkin, memperoleh penghargaan diri ya, pada waktu mudanya gitu. Ketika waktu muda mereka sudah merasakan sebuah kesuksesan gitu. Meskipun orang lanjut usia itu memperoleh penghargaan diri ya, dari kesuksesan mereka di beberapa bidang yang diperoleh di masa sebelumnya, di masa mereka muda, seperti dari pekerjaannya, terus dari keluarganya, itu dari beberapa aspek dari kehidupan mereka. Tetapi mereka ini tetap memerlukan dukungan di masa sekarang gitu, di masa mereka ketika sudah lanjut usia seperti itu. Mereka juga butuh dukungan di beberapa aspek juga seperti itu. Nah, misalnya apa sih dukungannya gitu. Nah, misalnya gitu orang lanjut usia tuh lebih senang ya apabila mereka disebut sebagai pribadi yang menyenangkan gitu, yang bisa menghibur gitu. Nah, selain bisa dianggap menjadi pribadi yang menyenangkan itu kita bisa menerima mereka gitu, menerima mereka apa adanya gitu. Jadi selain mereka suka dibilang sebagai menyenangkan, mereka tuh juga suka diterima oleh orang lain. Tentunya oleh keluarganya sendiri, oleh anaknya mereka sendiri atau cucunya mereka sendiri seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, di sini ada possible selves. Nah, apa sih itu possible self? Jadi possible self itu adalah kemungkinan masa depan individu gitu. Masa depan seperti apa yang ia inginkan dan apa yang ia takutkan gitu. Nah, jadi penerimaan terhadap diri yang ideal dengan masa depan menurun dan penerimaan terhadap masa lalu itu meningkat pada orang yang lanjut usia. Jadi apa ya? Mereka itu apa namanya penerimaan terhadap diri di masa depan itu menurun dan penerimaan di masa lalu itu malah meningkat teman-teman. Jadi pada orang parubaya ya, pada orang parubaya itu possible selfless-nya itu berpusat pada pencapaian harapan bagi diri seperti kepemilikan materi gitu. Jadi orang yang parubaya atau orang yang masih muda itu berfokus pada apa yang ingin dicapai gitu. Tapi kepada orang yang lanjut usia, mereka tuh lebih memikirkan cara mempertahankan apa yang telah mereka punya serta pencegahan masalah kesehatan dan ketergantungan. Jadi bedanya di sini untuk orang yang lebih muda itu lebih ingin berfokus pada apa yang ingin dia capai. Tapi ketika kepada orang yang udah lanjut usia, mereka ini fokus kepada mempertahankan apa yang udah mereka dapatkan atau apa yang mereka capai seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kendali diri. Oke, jadi pada kendali diri ini meskipun orang lanjut usia itu menyadari ya bahwa mereka itu sudah mengalami beberapa kemunduran-kemunduran yang dialami terkait usia mereka ya. Jadi sebagian besar dari mereka ternyata masih dapat mempertahankan kendali dirinya secara efektif. Itu menurut Lewis, Todd, dan Su pada tahun 2011. Seperti itu. Nah, jadi survei terbaru dari 21 negara maju dan berkembang itu mengungkapkan bahwa sebagian besar orang berusia 60-an dan 70-an itu masih dapat mengendalikan hidupnya ya teman-teman. Jadi dampak-dampak negatif dari mohon maaf, dampak-dampak negatif dari masalah-masalah yang terkait dengan usia seperti menurunnya kemampuan fisik, terus
kemampuan kognitifnya juga menurun dan meningkatnya penyakit yang diderita itu dapat ditahan apabila individu itu mengembangkan gaya kendali yang fleksibel dan akomodatif. Jadi hal-hal tersebut tuh bisa dikendalikan ketika orang tersebut itu mempunyai gaya hidup yang fleksibel dan akomodatif, itu menyesuaikan ya. Jadi gaya hidupnya menyesuaikan apa yang dibutuhkan, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan gitu maksudnya. Jadi para peneliti itu juga menemukan bahwa strategi kendali yang akomodatif atau accommodating control strategies itu yang bisa disebut juga dengan mengubah tujuan yang hendak dicapai seseorang agar sesuai dengan situasi yang ada, merupakan hal yang penting dimiliki oleh orang yang sedang lanjut usia begitu. Oke, selanjutnya di sini ada orang-orang lanjut usia di masyarakat. Nah, di awal tadi saya sempat menyinggung tentang stereotip ya, teman-teman, stereotip orang-orang terhadap orang yang sudah lanjut usia seperti itu. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang stereotip mengenai orang yang lanjut usia. Jadi partisipasi sosial oleh orang-orang lanjut usia itu seringkali tidak memperoleh dukungan karena adanya ageism gitu. Nah, jadi teman-teman, ageism itu apa sih gitu ya? Jadi ageism sendiri itu prasangka terhadap orang lain sehubungan dengan usia orang tersebut gitu. Jadi mereka ini seringkali dianggap tidak mampu berpikir secara jernih, terus tidak mampu mempelajari hal-hal yang baru, atau tidak dapat diserai tanggung jawab dalam bekerja gitu, karena mereka udah lanjut usia seperti itu. Nah, banyak juga orang lanjut usia itu yang menghadapi diskriminasi ya teman-teman. Jadi diskriminasinya itu yang menyakitkan gitu. Dan mungkin mereka itu terlalu sopan ya, kayak yang kita bahas di awal tadi juga, mereka tuh terlalu sopan atau terlalu malu untuk menyerangnya gitu. Jadi karena mereka itu sudah lanjut usia, mungkin juga sudah lemah ya teman-teman. Jadi orang-orang itu menganggap mereka tuh juga ya seperti itu, menganggap lemah gitu, sudah tua dan tidak berani untuk menyerang balik. Jadi mereka itu mendiskriminasi mereka seperti itu. Nah, karena usianya juga, orang-orang lanjut usia ini mungkin tidak diterima ketika melamar pekerjaan juga gitu, atau mungkin mudah dikeluarkan dari pekerjaan karena usia mereka yang sudah lanjut. Mereka juga mungkin dihindari secara sosial ya, dan juga mungkin lagi terburuknya lagi, mereka dipisahkan dari kehidupan keluarga gitu, sampai-sampai mereka dititipkan ke panti jompo seperti itu. Jadi teman-teman, sebenarnya ageism ini sudah meluas ya. Jadi penelitian yang paling sering dijumpai adalah tidak menghormati orang yang lanjut usia seperti itu. Jadi emang masa sekarang ini menghargai orang yang sudah lanjut usia itu udah minim sekali ya teman-teman. Jadi saya juga pernah sering melihat video gitu ya, membuli orang tua gitu, memukuli orang tua karena mereka lemah dan tidak berani untuk membalas gitu kan. Sangat memprihatinkan sekali sebenarnya. Lalu juga selain tidak menghormati orang yang lanjut usia, itu juga sering adanya asumsi-asumsi mengenai kegagalan atau kerapuhan yang disebabkan oleh usia mereka yang sudah lanjut, seperti itu. Wah, oke, ini banyak banget ya teman-teman, tapi saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, yang selanjutnya itu ada isu-isu kebijakan dalam masyarakat lanjut usia. Jadi, komunitas lanjut usia dan status lanjut usia di dalam komunitas ini memunculkan isu-isu kebijakan mengenai keberadaan orang-orang lanjut usia. Nah, apa aja sih isu-isu kebijakannya? Nah, di antaranya yang pertama ada status ekonomi, teman-teman. Jadi, sebuah isu penting yang melibatkan ekonomi dan proses menjadi tua adalah masalah bahwa ekonomi kita tidak dapat menanggung begitu banyak orang yang lanjut usia ya teman-teman, karena pastinya orang lanjut usia itu semakin bertambah dan bertambah lagi gitu, yang biasanya lebih sering menjadi konsumen dibandingkan menjadi produsen. Jadi karena mereka sudah lanjut usia, pastinya mereka sudah berhenti untuk bekerja ya teman-teman. Jadi mereka istirahat di rumah untuk menikmati masa-masa tua mereka.
Jadi mereka tuh ya pastinya sudah tidak bekerja dan sudah tidak menjadi produsen lagi. Nah, karena mereka juga cuma di rumah, pastinya cuma menjadi konsumen saja, menjadi penikmat saja gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada perawatan kesehatan. Jadi, masyarakat yang menua juga membawa beragam masalah menyangkut perawatan kesehatan ya, teman-teman. Jadi, meningkatnya biaya perawatan kesehatan saat ini tuh menyebabkan timbulnya kekhawatiran yang besar gitu. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya biaya kesehatan adalah meningkatnya jumlah orang-orang yang lanjut usia. Seperti tadi, lagi-lagi masalahnya jumlah orang-orang yang lanjut usia itu semakin bertambah lagi. Nah, orang-orang yang lanjut usia itu memiliki lebih banyak penyakit yang diderita daripada mereka yang lebih muda, itu pasti ya. Jadi, satu hal yang mendapatkan perhatian khusus yaitu banyak masalah kesehatan orang tua lanjut usia yang lebih bersifat kronis dibandingkan aku. Jadi, penyakit yang diderita orang-orang lanjut usia itu kebanyakan tuh sifatnya kronis, bukan akut gitu. Di mana penyakit kronis sendiri itu bersifat jangka panjang gitu. Jadi sering kali menaun ya. Jadi sakitnya itu jangka panjang dan sampai bertahun-tahun gitu. Jadi membutuhkan penanganan yang terus-menerus gitu. Karena sifatnya penyakitnya berjangka panjang, jadi pengobatannya juga harus berjangka panjang di sini seperti itu, teman-teman. Nah, terus yang ketiga ini ada elder care. Nah, elder care itu adalah perawatan fisik dan emosional terhadap anggota keluarga yang berusia sudah lanjut gitu. Entah siapa aja ya yang merawat gitu, entah itu kita memanggilkan perawat atau kita sendiri sebagai anggota keluarga yang merawat seorang anggota keluarga yang sudah berlanjut usianya gitu. Nah, baik dengan memberikan bantuan fisik sehari-hari gitu, seperti menuntun ke kamar mandi, menyuapi gitu, atau hanya memantau perawatan yang diberikan gitu. Jadi banyak perawat yang telah berusia 60 tahun ternyata teman-teman, dan ya kebanyakan dari mereka itu pun udah sakit-sakitan gitu. Jadi mereka mungkin juga mengalami stres terutama saat harus bertanggung jawab untuk merawat sanak keluarganya yang berusia 80-an atau 90-an tahun. Jadi bisa kita bayangkan sendiri ya, ketika orang tua dari seorang anak itu udah berumur 80-an tahun, udah 90-an tahun, pasti anak tersebut juga udah memasuki usia dewasa yang udah bisa dibilang dewasa, ya udah dewasa banget, udah hampir tua ya. Dan anak-anaknya pun juga pasti udah memiliki anak-anak gitu. Jadi ketika disuruh untuk mengurus salah satu anggota yang udah lanjut usia juga, pasti mereka juga mengalami stres atau kelelahan tersendiri seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada generational inequity gitu. Nah, apa sih itu generational inequity? Jadi, generational inequity yaitu pandangan bahwa masyarakat yang menua tersebut berlaku tidak adil terhadap orang yang lebih muda dengan memperoleh alokasi yang lebih besar lagi gitu. Nah, di sini yang dimaksud tuh kenapa sih orang muda harus membiayai orang yang udah lanjut usia gitu maksudnya di sini. Yang dimaksud ketidakadilan di sini. Terus biasanya kan juga bantuan-bantuan itu lebih banyak untuk orang-orang yang udah lanjut usia seperti itu. Jadi mereka merasa tidak adil tuh. Nah, yang kelima itu ada penghasilan. Jadi orang lanjut usia yang miskin itu juga memperoleh perhatian yang lebih khusus lagi ya teman-teman pastinya gitu. Nah, penelitian juga menemukan bahwa kemiskinan di masa dewasa akhir terkait dengan masalah kesehatan fisik dan mental di usia tua. Jadi orang-orang lanjut usia yang miskin itu lebih sering mengalami masalah kesehatan fisik dan mentalnya juga gitu. Dan selain itu, mereka juga memiliki kebugaran fisik yang buruk gitu. Selain kebugaran fisik yang buruk, mereka juga memiliki kognitif yang rendah pada orang yang lanjut usia gitu. Nah, yang keenam itu ada
pengaturan tempat tinggal. Jadi, satu stereotip lagi ya, lagi-lagi stereotip tentang orang yang lanjut usia, itu bahwa mereka tuh seringkali tinggal di dalam institusi rumah sakit jiwa, panti jompo, dan sebagainya. Jadi semakin tua seseorang, itu semakin besar kemungkinan mereka untuk hidup sendirian. Jadi orang lanjut usia yang hidup sendiri itu menyatakan bahwa mereka itu lebih kesepian ya dibandingkan orang yang hidup bersama orang lain gitu. Tapi kabar baiknya, orang lanjut usia yang dapat menjaga dirinya ketika hidup sendiri seringkali memiliki kesehatan yang baik dan tidak banyak mengalami kemunduran karena mereka bisa hidup dengan mandiri gitu ya. Baik, yang terakhir itu ada teknologi, teman-teman. Jadi, internet itu kan sekarang nih semakin berperan penting ya dalam hal mengakses informasi. Nah, jadi penelitian itu mengungkapkan bahwa orang lanjut usia itu sebenarnya sangat mampu dilatih untuk mempelajari teknologi yang baru gitu. Padahal stereotip yang tadi itu mengatakan bahwa mereka tuh sudah tidak mampu lagi ya untuk mempelajari teknologi yang baru. Tapi menurut penelitian sendiri, mereka ternyata mampu untuk dilatih untuk mempelajari teknologi yang baru. Nah, jadi secara khusus mereka tuh juga tertarik ya untuk belajar menggunakan email, terutama di negara-negara maju seperti Amerika dan lain-lainnya gitu. Karena sangat itu sekali ya, sangat mudah sekali ya menggunakan email untuk mengirim surat atau bertukar pesan daripada harus berjalan ke kantor pos seperti itu. Selain mencari email, mereka juga tertarik untuk mencari informasi mengenai kesehatan untuk diri mereka sendiri seperti itu. Baik, materi selanjutnya tentang relasi keluarga dan sosial akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang relasi keluarga dan sosial. Materi yang akan pertama kita bahas adalah keragaman gaya hidup. Nah, orang lanjut usia yang menikah. Pada tahun 2009, sebuah studi menyatakan bahwa 56% orang dewasa di Amerika Serikat itu berusia 65 tahun ke atas itu melakukan pernikahan. Sebuah penelitian itu mengungkapkan bahwa usia lanjut, kepuasan pernikahan itu lebih tinggi daripada masa parubaya ataupun masa dewasa tengah. Mereka pada masa usia lanjut itu merasa pasangannya itu lebih lama, sehingga kepuasannya itu lebih tinggi. Individu yang menikah atau mempunyai pasangan pada masa dewasa akhir itu cenderung lebih bahagia dan hidup lebih lama dibandingkan yang hidup sendiri. Oke, kita ke materi berikutnya yaitu orang lanjut usia yang bercerai dan menikah kembali. Tapi untuk poin di sini adalah yang bercerai saja. Pada tahun 2008, 13% wanita dan 10% laki-laki berusia 65 tahun ke atas telah bercerai atau berpisah. 4 kali jumlah janda itu lebih banyak daripada duda. Suami pensiun, di rumah tidak mengerjakan apa-apa, dan istri canggung. Nah, poin kedua itu merupakan alasan klise atau alasan umum yang banyak diterima atau banyak yang melatar belakangi perceraian rumah tangga orang di usia lanjut. Beberapa orang lanjut usia ingin menikah kembali, terutama pada laki-laki, karena tekanan sosial yang negatif, anak-anak mereka yang sudah dewasa. Oke, kok ada Jean Milburn sama Yakob gitu. Mungkin Bu Berli kurang tahu atau kurang familiar dengan dua tokoh ini. Kedua tokoh ini bermain dalam salah satu series Netflix yang cukup terkenal yaitu Sex Education Season 3, di mana mereka berdua itu menjalin hubungan dalam satu rumah tetapi tidak dalam hubungan yang resmi atau dalam ikatan pernikahan. Nah, apa sih hubungan mereka gitu ya? Nah, ini merupakan masuk dalam kohabitasi pada orang lanjut usia.
Kohabitasi itu apa sih, Cis? Kohabitasi itu adalah sebuah istilah yang ditunjukkan kepada pasangan yang tinggal satu atap tanpa adanya ikatan perkawinan. Studi pada tahun 2004 itu menyebutkan bahwa terdapat 3% orang lanjut usia di Amerika Serikat melakukan kohabitasi. Alasannya tentu kebersamaan daripada cinta. Individu yang melakukan kohabitasi itu lebih memiliki relasi yang positif dan stabil daripada individu yang menyendiri. Sama juga seperti yang pernikahan tadi, bahwasanya individu yang memiliki pasangan itu memiliki relasi yang lebih positif daripada yang sendiri, gitu ya. Akan tetapi, pasangan yang melakukan kohabitasi itu mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi daripada pasangan yang menikah secara resmi. Selanjutnya yaitu romantika dan seks pada orang lanjut usia. Angka perceraian yang tidak sebesar pada masa dewasa awal itu tidak menutup kemungkinan jika angka tersebut terus meningkat. Kenyataannya, sejumlah orang lanjut usia itu masih melakukan kencan. Kebanyakan dari mereka itu menikmati sentuhan dan belayan sebagai bagian dari relasi seksual mereka. Akan tetapi, jika mereka masih sehat dan masih mampu, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aktivitas seksual. Nah, materi berikutnya yaitu orang tua lanjut usia dan anak-anak mereka yang sudah dewasa. Relasi keduanya dipengaruhi oleh sejauh mana keterikatan serta pengalaman dan memori mereka. Lebih banyak kontak dengan sanak saudara tentunya. Dibandingkan dengan laki-laki, anak perempuan dewasa cenderung 3 kali lebih banyak memberikan bantuan dalam aktivitas sehari-hari kepada orang tuanya. Bantuannya itu berupa apa saja, dapat berupa bantuan kesehatan atau medis, umum, finansial, maupun bantuan secara langsung, secara daily life gitu ya, kayak makan, mandi, berpakaian, dan lain-lain. Orang lanjut usia yang memiliki masalah dengan kesehatannya itu memiliki relasi positif dengan anak-anaknya mereka yang sudah dewasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi ambivalensi terutama pada relasi mertua dan menantu. Tentunya hal ini sudah cukup familiar, apalagi di Indonesia gitu ya, ketika ada ambivalensi relasi hubungan antara mertua dan menantu. Kemudian ada kakek nenek buyut. Oke, mungkin kita sebagai generasi milenial atau Gen Z minoritas gitu ya, masih memiliki kakek nenek buyut dalam keluarga besar kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya generasi milenial sekarang itu tidak punya kakek nenek buyut. Tentu juga masih ada yang mempunyai kakek nenek buyut. Peran mereka itu apa sih dalam kehidupan sehari-hari gitu. Peran mereka itu adalah melestarikan sejarah keluarga dengan bercerita kepada keturunannya terkait asal muasal mereka, terus apa yang telah mereka capai, apa yang mereka pertahankan, dan bagaimana perubahan hidup mereka dari tahun ke tahun sampai masa sekarang ini, atau sampai beliau menceritakan kepada anak cucunya. Tetapi studi penelitian terkait orang usia lanjut terutama pada kakek nenek buyut ini menunjukkan bahwasannya keluarga atau generasi yang lebih muda itu lebih dekat dengan kakek nenek daripada kakek nenek buyut. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh selisih generasi gitu ya. Semakin dekat generasinya atau semakin sedikit selisih generasi, maka anggota keluarga tersebut semakin dekat. Tentunya ketika buyut atau cucunya itu sedikit lebih jauh dengan kakek nenek buyut daripada kakek neneknya. Kemudian ada persahabatan. Oke, teman-teman bisa lihat di layar ada 2 bestie yang tetap slay walaupun usianya udah tua gitu ya, atau usianya udah lanjut gitu ya. Oke, kita bahas persahabatan di mata Santrok. Orang lanjut usia itu
memilih sahabat-sahabat yang dekat dibanding dengan sahabat-sahabat yang baru. Ini sejalan dengan teori sosio emosi yang udah disampaikan Dinda tadi di awal ya. Orang lanjut usia itu mengalami emosi positif kurang intens terhadap kawan-kawan baru, tetapi emosi positifnya itu lebih intens kepada kawan-kawan lama. Sebuah studi menunjukkan bahwa wanita lanjut usia akan cenderung depresi dibandingkan laki-laki apabila mereka tidak memiliki sahabat. Kemudian pentingnya sahabat pada orang usia lanjut menurut Santrok itu adalah yang pertama, persahabatan akan memberikan efek positif kepada mental mereka. Yang kedua, orang lanjut usia akan memiliki sahabat-sahabatnya akan lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal dalam jangka waktu 7 tahun. Kemudian yang ketiga, memiliki jaringan pertemanan secara fisik dan psikologis yang lebih baik. Nah, kemudian ada dukungan sosial dan integrasi sosial. Dukungan sosial juga dapat mengurangi simptom-simptom penyakit, menurunkan kemungkinan orang lanjut usia akan tinggal di institusi, dan rendahnya insiden depresi. Tentunya hal ini sangat berpengaruh dengan keluarga dan sahabat dekat dari orang lanjut usia tersebut. Nah, dukungan sosial itu berbeda pada setiap budaya. Konteks pembahasan yang dibahas pada kali ini adalah subjek yang memberikan dukungan sosial atau yang dekat dengan orang yang lanjut usia. Contohnya, ketika di Amerika Serikat itu orang yang bertanggung jawab mengurus orang lanjut usia adalah anak perempuan dari subjek orang dewasa usia lanjut. Sedangkan di Jepang yang bertanggung jawab adalah menantu perempuan, mostly di Indonesia adalah anak laki-laki. Integrasi sosial berhubungan dengan teori selektivitas sosio-emosi, di mana terdapat orang lanjut usia yang memilih menjalin kontak sosial yang terbatas dan memiliki kontak emosional yang positif dengan kawan-kawan dan keluarganya. Kelompok orang lanjut usia memiliki atensi lebih pada kelompok kecil kawan-kawan dan keluarganya karena dalam kelompok kecil ini mereka cenderung lebih sedikit mengalami emosi-emosi negatif. Kemudian ada altruisme dan sukarelawan. Altruisme itu apa sih, Cis? Altruisme adalah sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain. Studi penelitian menyebutkan bahwa orang lanjut usia yang merasa tidak berguna untuk orang lain itu berisiko lebih tinggi terhadap kematian dini. Nah, penelitian ini jika kita tarik benang merah itu masih ada keterikatannya dengan action teori yang sudah disampaikan di awal tadi, yaitu ketika orang lanjut usia dapat meneruskan perannya sampai usia tua nanti, dia akan merasa puas, tapi ketika dia tidak ada meneruskan perannya gitu ya, dia akan merasa kurang atau dia harus merasa harus mempunyai peran yang dapat ia lakukan ketika tua gitu. Orang lanjut usia memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi relawan sampai 100 jam per tahun dibandingkan kelompok usia yang lainnya. Hampir 50% yang dilakukan oleh orang lanjut usia adalah di bidang keagamaan. Nah, walaupun penelitian ini tuh di luar negeri atau di Amerika Serikat gitu ya, tetapi hasil penelitian ini cukup relevan di Indonesia ketika banyak. Kembali lagi dengan saya tentang etnisitas, gender, dan budaya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang etnisitas ya teman-teman. Oke, jadi menurut Hinrison, pada tahun 2006, individu-individu lanjut usia dari etnik minoritas atau etnik berkulit hitam itu lebih sering sakit gitu. Namun lebih jarang memperoleh kesempatan untuk memperoleh perawatan gitu. Mereka tuh udah sering sakit tapi jarang memperoleh kesempatan untuk memperoleh perawatan yang benar gitu ya. Karena mereka itu minoritas di sana seperti itu. Mereka juga lebih sering memiliki riwayat pendidikan yang rendah, terus mereka juga pengangguran, lalu kondisi pemukiman mereka juga buruk, harapan-harapan hidup yang pendek dibandingkan orang lanjut usia mereka yang berkulit putih. Jadi banyak
banyak pekerja dari etnis minoritas ini yang tidak pernah menikmati jaminan sosial dan asuransi kesehatan ya teman-teman. Di mana hal tersebut, di mana jaminan sosial dan asuransi kesehatan itu dipotong dari penghasilan mereka. Gitu. Jadi karena hal tersebut mereka tuh meninggal sebelum mencapai usia yang memenuhi syarat untuk memperoleh manfaat tersebut seperti itu. Jadi menurut Karasik dan Hammond pada 2007 itu meskipun orang-orang yang lanjut usia dari etnis minoritas itu menghadapi tekanan dan diskriminasi, mereka itu telah mempunyai mekanisme untuk penyelesaian masalah gitu. Mereka mempunyai mekanisme untuk bertahan hidup dalam tekanan tersebut gitu. Nah, gimana sih mekanisme mereka dalam bertahan hidup gitu ya? Nah, mereka itu apa namanya sering bertahan di lingkungan yang didominasi oleh kulit putih ya, makanya mereka mengalami diskriminasi. Nah, gimana sih cara mereka biar bisa bertahan hidup menurut mereka, menurut mekanisme mereka sendiri? Nah, mereka itu melakukan perluasan jaringan keluarga. Jadi di sini mereka itu membangun relasi ya teman-teman, membangun relasi dari keluarga satu ke keluarga lainnya. Jadi melakukan perluasan jaringan keluarga untuk membantu orang yang lanjut usia dari kelompok minoritas. Jadi mereka mengatasinya dengan hal-hal pokok yang nyata dalam kehidupan. Jadi mereka itu ya membangun relasi lalu berkelompok seperti itu. Nah, selain itu mereka tuh juga memberi perasaan cinta satu sama lain gitu. Jadi mereka tuh tidak hanya membangun relasi, tapi mereka juga memberi kasih sayang satu sama lain. Nah, selain mereka membangun relasi dan memberikan cinta satu sama lain, itu ada mereka lebih aktif ya dalam kegiatan sosial. Gitu. Mereka sering memberi gitu, melakukan sebuah apa namanya amal gitu ya, memberikan amal gitu, sehingga tercipta rasa memiliki bagi anggota-anggota yang berusia lanjut seperti itu. Nah, selanjutnya ada gender. Jadi, menurut Goodman pada tahun 1975, beberapa ahli perkembangan percaya bahwa terjadi penurunan feminitas pada perempuan dan penurunan maskulinitas pada laki-laki saat mereka memasuki masa dewasa akhir, teman-teman. Jadi, bukti menyatakan bahwa laki-laki lanjut usia itu menjadi lebih feminis. Jadi, feminis di sini bukan berarti mereka berpenampilan seperti wanita ya, bukan seperti itu, teman-teman, tapi jiwanya yang feminis gitu. Nah, seperti contohnya mereka tuh menjadi berjiwa pengasuh, terus lebih sensitif lagi, terus meskipun nampaknya, nah gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi walaupun nampaknya mereka ini laki-laki ya, tapi mereka ini berjiwa pengasuh gitu. Jadi mereka juga lebih sayang cucunya gitu, mengasuh cucunya seperti itu. Nah, lalu gimana nih dengan perempuannya sendiri gitu ya? Nah, jadi nampaknya di sini perempuan tidak perlu menjadi lebih maskulin ya. Jadi walaupun si kakek itu menjadi feminisme, itu perempuannya tidak perlu menjadi lebih maskulin lagi gitu. Nah, jadi untuk perempuannya sendiri itu mengalami resiko yang lebih tinggi ya. Jadi perempuan ini mengalami resiko lebih tinggi yang dialami oleh perempuan. Jadi mohon maaf, jadi perempuan ini mengalami resiko lebih tinggi ya, yaitu mereka itu mempunyai beban yang berkaitan dengan ageism yang tadi ya, seperti yang tadi, yang suka orang-orang itu berpendapat tentang usia seseorang gitu, jadi ageism dan seksisme. Nah, apabila perempuan itu berusia sudah lanjut, maka akan bertambah dengan adanya rasisme. Jadi udah kena ageism, terus kena seksisme juga, terus kena rasisme juga seperti itu. Jadi di sini perempuan sangat beresiko sekali ya teman-teman, karena ya sudah lanjut usia gitu ya, jadi resikonya lebih tinggi. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa
wanita itu mengalami penurunan feminitas di sini. Nah, jadi kenapa sih feminitas itu turun ya di masa-masa mereka lanjut usia? Jadi masa mereka feminitas itu menurun tuh dikarenakan ya karena mereka sudah penampilan mereka sudah berubah ya teman-teman pastinya. Kita tahu sendiri bahwa orang-orang yang lanjut usia itu kulitnya mengalami keriput, lalu fisiknya juga mengalami kemunduran seperti itu. Jadi mereka menurunkan feminitasnya juga seperti itu. Nah, maka dari hal itu, wanita berusia lanjut di etnis minoritas itu sering mengalami stres dalam kehidupannya gitu karena mengalami beberapa tekanan yang seperti ageisme, seksisme, dan rasisme seperti itu. Oke, ini juga sama banyaknya ya, seperti tadi di isu-isu terhadap lanjut usia. Nah, di sini ada budaya nih teman-teman. Jadi terdapat 7 faktor yang dapat memprediksi status yang tinggi untuk orang-orang lanjut usia di sebuah budaya gitu. Nah, apa aja sih 7 faktornya ya? Yang pertama itu ada orang lanjut usia tuh memiliki pengetahuan yang berharga gitu. Kenapa sih pengetahuan yang berharga gitu? Nah, pasti orang yang lanjut usia tuh pengalamannya lebih banyak daripada kita gitu. Terus hidup di zaman mereka juga belum tentu terulang lagi di zaman sekarang. Contohnya ketika kakek kita yang sudah hidup lama gitu di masa penjajahan gitu kan ya, pasti mereka bakal kayak menurunkan pengalamannya melalui cerita ya. Pasti mereka cerita, oh dulu tuh gini gini gini. Jadi pengetahuannya mereka tuh sangat berharga untuk kita para generasi penerus seperti itu. Nah, yang kedua itu ada orang lanjut usia itu mengendalikan sumber daya keluarga atau komunitas yang penting gitu. Nah, yang ketiga sendiri itu ada orang lanjut usia itu diizinkan untuk terlibat di dalam fungsi-fungsi yang berguna dan bernilai dan itu tidak ditentukan batasnya ya atau bisa disebut dengan selama mungkin seperti itu. Nah, yang keempat itu ada terdapat kontinuitas peran sepanjang masa hidup. Nah, yang kelima itu ada perubahan peran yang terkait dengan usia melibatkan tanggung jawab, otoritas, dan kapasitas sebagai penasihat yang lebih besar. Nah, yang keenam itu ada keluarga besar merupakan suatu bentuk pengaturan keluarga yang banyak dijumpai ya di suatu budaya dan orang lanjut usia itu diintegrasi ke dalam keluarga yang besar. Seperti itu. Nah, yang nomor 7 itu secara umum ya, penghormatan kepada orang lanjut usia itu lebih banyak dijumpai di budaya kolektif seperti Cina dan Jepang dibandingkan di budaya individualis seperti Amerika Serikat gitu. Jadi bisa kita lihat sendiri ya. Jadi di negara seperti Jepang seperti itu banyak ya yang menghormati orang-orang yang sudah tua atau yang menghormati orang-orang lanjut usia daripada di budaya yang individualis yang namanya aja individualis seperti Amerika Serikat seperti itu. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke yang terakhir ya, karena tadi pembahasan kita sudah selesai materinya. Sekarang kita akan masuk kepada hasil wawancara. Jadi, kemarin kelompok kami, jadi kelompok 9 ini, mewawancarai dengan nama narasumber, yaitu Mbah Prapmiati, seperti itu. Boleh di next? Oke, untuk pertanyaan pertama, ya ini kita menanyakan tentang proses perkembangan Mbak Prapmiati ini dari remaja sampai saat ini. Dan beliau ini menjawab bahwa saat SD, subjek aktif mengikuti perlombaan, mengikuti lomba lari, kasti, catur, lompat jauh, bahkan olahraga-olahraga lainnya seperti itu. Dan di masa tersebut, subjek juga sangat senang dan bersemangat mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan olahraga. Dan sampai sekarang pun ya teman-teman, ternyata itu masih berlanjut seperti itu. Ya ini beliau masih suka bersepeda. Dan di masa remaja, subjek memang tidak sempat menuntaskan pendidikan SMP karena langsung menikah saat itu, karena mengikuti anjuran dari orang tua. Namun hal tersebut diterima dengan lapang dada seperti itu, dan tetap menuruti apa yang telah dikatakan oleh orang tua beliau. Kemudian setelah berkeluarga, kebahagiaan semakin terasa di hari-hari bersama suaminya, dan pada 1975 subjek ini dikaruniai seorang anak ya, seorang anak lelaki yang mana itu sangat menambah kebahagiaan beliau. Kemudian meskipun
ada beberapa tantangan dalam merawat anak, misalkan seperti saat anak rewel, mungkin timbul perasaan sedikit kesal dan marah, namun hal tersebut tidak berlangsung lama seperti itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa perjalanan menjadi seorang ibu dari 3 orang anak ini selalu dikelilingi oleh perasaan yang bahagia seperti itu. Meskipun mungkin terdapat tantangan tersendiri, yakni dari membagi sama rata dalam ketiga anak agar tidak ada perasaan iri seperti itu. Nah, selanjutnya saat menjadi orang tua ya, khususnya menjadi seorang ibu, pastinya beliau ini sangat ingin memberikan pendidikan terbaik pada anak-anaknya. Dan hal tersebut mampu terrealisasi karena ketiga anak alhamdulillah bisa bersekolah sampai dengan jenjang SMA SMK dengan lancar seperti itu. Dan selepas lulus dari jenjang SMA SMK pun, ketiga anaknya alhamdulillah bisa menerapkan keilmuannya di dunia pekerjaan. Sebagai orang tua pastinya merasakan hal baru saat mengantarkan anak ke jenjang pernikahan sampai memiliki anak cucu seperti itu ya teman-teman. Dan kehadiran cucu ini memberikan makna tersendiri bagi Mbah Prapmiati ini, bagi subjek, meskipun mungkin ada sedikit perasaan kesal ya, mungkin saat cucu ini mengompol, atau mungkin saat rewel, namun kembali lagi hal tersebut akan segera tergantikan dengan perasaan bahagia, seperti itu. Nah, pada 2007, subjek ini sudah memasuki masa pensiun, dan alhamdulillahnya masih dikaruniai kesehatan sampai saat ini, sehingga masih bisa melanjutkan aktivitas di sawah menemani suaminya hingga saat ini, seperti itu. Menyadari bahwa setiap anak dan cucu ini sudah memiliki kesibukan masing-masing gitu ya teman-teman. Oleh karena itu subjek ini merasa lebih bahagia jika subjek bisa ikut membantu dan membawakan makanan untuk suami ke sawah. Jadi alih-alih diam di rumah, lebih baik ikut ke sawah seperti itu. Dan aktivitas di usia tua saat ini, subjek masih aktif berjualan nasi bungkus dan pergi ke sawah setiap pagi. Dan di usia senja ini, subjek juga tetap merasa bahagia dengan semua yang telah 20 tahun telah dilaluinya, terlebih karena Tuhan ini telah memberikan kesehatan, kemudian juga kunci bahagia dari beliau adalah jalani kehidupan dengan sabar dan ikhlas gitu teman-teman. Oke, boleh di next. Dan yang kedua yaitu di usia subjek saat ini, seperti apa kesulitan yang dialami dalam hal berkomunikasi dengan orang sekitar, baik keluarga atau teman-teman subjek? Jawaban yang kita peroleh adalah subjek pernah mengalami kesulitan komunikasi ketika anak dan cucunya itu sedang beraktivitas sehari-hari atau kerja atau sedang sekolah. Subjek juga mengalami kesusahan berkomunikasi dengan anak cucu yang berada di luar kota. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana subjek menghadapi kesulitan tersebut? Jawabannya adalah dengan dulu subjek belum bisa mengoperasikan smartphone. Tetapi sekarang sudah bisa sehingga bisa berkomunikasi melewati fitur telepon yang ada secara online. Pertanyaan yang keempat adalah ketika cucu berangkat ke sekolah, apakah yang subjek rasakan? Jawabannya adalah subjek merasakan kesepian karena ditinggal selama sehari penuh oleh cucu-cucunya. Bahkan ketika cucu-cucunya bermain keluar kota selama beberapa hari, sering merasa sedih dan kecewa. Subjek merasa sangat kehilangan jika ditinggal cucu selama beberapa hari. Pertanyaan yang kelima yaitu, menurut subjek, apa perbedaan yang paling terlihat di masa dulu dan sekarang? Jawaban dari subjek adalah, waktu muda, subjek merasakan hal-hal senang saja. Akan tetapi, ketika subjek beranjak ke usia lanjut, sering mengalami emosi dikarenakan faktor kelelahan dan faktor usia. Emosi yang kerap diekspresikan oleh subjek adalah emosi marah. Akan tetapi, subjek sadar akan emosi yang kerap kali dikeluarkannya. Subjek sadar kalau itu pengaruh dari usianya sendiri dan pengaruh kelelahan. Subjek bersyukur emosi yang kerap ia keluarkan dapat dimaklumi oleh keluarga di rumah, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Baik, hasil wawancara selanjutnya akan saya bacakan ya teman-teman, yaitu yang nomor 6. Jadi kami ada pertanyaan tentang apakah saat ini subjek merasa puas dan bahagia dengan hal-hal yang sudah dilewati di masa muda. Jadi kami mendapatkan jawaban bahwa subjek pernah merasa kecewa. Subjek merasa kecewa terkait dengan tingkat jenjang pendidikan yang dicapainya masih rendah, seperti itu. Nah, subjek juga merasa ilmunya kurang jika bersosialisasi dengan orang lain. Namun, subjek tetap merasa bersyukur karena memiliki suami, anak, dan 7 cucu.
Nah, menurut subjek, komunikasi dengan anak cucu itu mudah ya dikarenakan subjek sudah cukup menguasai handphone. Nah, seperti di materi yang tadi dikatakan bahwa sebenarnya orang-orang yang lanjut usia itu masih bisa ya dan masih berkemungkinan untuk diajari atau diberikan pembelajaran tentang menguasai teknologi dan informasi seperti itu. Nah, tetapi jika membicarakan tentang ilmu atau pendidikan, subjek merasa kurang dalam hal tersebut. Mengingat bahwa pendidikan yang dicapai beliau itu masih rendah. Dan sekarang subjek sudah merasa bahagia ya, karena subjek itu merasa selalu bersyukur gitu. Dan sudah dikelilingi oleh banyak cucu. Nah, komunikasi dengan anak cucu lancar serta faktor ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari itu terpenuhi oleh suaminya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada yang nomor 7, kita ada pertanyaan bahwa, bermain dengan cucu atau bertemu dengan teman lama. Kira-kira subjek lebih suka kegiatan yang mana dan mengapa gitu. Dan di sini kami mendapatkan jawaban bahwa subjek itu lebih suka bertemu dengan cucu gitu. Dikarenakan cucu dapat mengerti keadaan subjek dan bisa merawat subjek dengan baik. Seperti halnya ketika subjek kelelahan pulang dari sawah, subjek dipijit, lalu subjek ingin minum, cucunya juga, mengambilkan minum ya, seperti itu. Dan karena di sini subjek juga berperan sebagai nenek, pasti subjek lebih senang ya bertemu dengan cucunya, seperti itu. Nah, yang nomor 8 itu ada pertanyaan, apa yang dirasakan ketika suami subjek pensiun? Apakah subjek merasa canggung ketika suami di rumah setiap hari padahal biasanya pergi bekerja gitu. Nah, di sini kami mendapatkan jawaban dari subjek bahwa subjek tidak ada keluhan apapun seperti canggung dan sebagainya ya, teman-teman. Karena suami subjek tetap ada kegiatan seperti pergi ke sawah, ikut pengajian dan mengajari cucu mengaji seperti itu. Nah, subjek juga merasa tidak jenuh ya karena antara subjek dan suami itu memiliki kegiatan masing-masing, tidak hanya berdiam diri saja di rumah, gitu. Nah, baik, ternyata penyampaian materinya sudah selesai ya, teman-teman. Jadi, karena materi sudah selesai disampaikan, kami berharap teman-teman bisa memahami dengan baik dan teman-teman dapat mengaplikasikan materi yang kami sampaikan dengan baik ya di kehidupan sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Berli yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dan mendengarkan. Semoga kita semua bisa bertemu di lain kesempatan. Apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan dari kelompok kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu pada sesi diskusi. Terima kasih.